Lihat kebunmu sekarang. Juni sudah tiba. Daun tanamanmu hijau lebat, subur, dan rimbun luar biasa. Tapi coba cari, mana buahnya? Kosong melompong. Kau melihat calon-calon buah dan bunga berjatuhan ke tanah. Rontok, layu, mati sebelum sempat membesar. Kau pikir mereka kurang pupuk? Kau salah besar. Kenyataannya, kau sendirilah yang memaksa mereka bunuh diri massal. Kau terus menyiramkan pupuk yang salah di bulan Juni ini. Kau membunuh panenmu sendiri dengan tanganmu. Hentikan pupuk tinggi nitrogen sekarang juga. Urea, Za, atau NPK dengan angka nitrogen raksasa itu adalah racun mematikan di fase ini. Hentikan! Toko pertanian menertawakan kebodohanmu. Mereka menjual pupuk pelebat berbahan dasar nitrogen tinggi. Padahal itu hanya akan membuat tanamanmu menjadi monster berdaun tanpa buah. Kau sedang menanam sayuran atau buah? Kalau kau menanam tomat, cabai, atau terong, daun lebat di bulan Juni adalah tanda bahaya, bukan tanda sukses. Buang sampah kimia itu sekarang. Jika kau terus memberikan nitrogen di fase generatif, tanamanmu akan mengira mereka masih harus membesarkan tubuh, bukan menghasilkan keturunan. Dengarkan proses biologinya. Saat nitrogen masuk secara berlebihan, tanaman memproduksi hormon pertumbuhan daun gila-gilaan. Energi terkuras habis hanya untuk daun. Lalu apa yang terjadi pada bungamu? Tanaman memutuskan bahwa bunga adalah beban. Mereka memotong aliran nutrisi ke tangkai bunga. Itulah penyebab rontok massal. Bunga yang seharusnya menjadi buah tomat raksasa atau cabai pedas mati kehausan nutrisi dan jatuh ke tanah. Ini murni salahmu karena overdosis nitrogen. Bukan cuma itu, daun yang kelebihan nitrogen menjadi tipis, berair, dan sangat manis bagi hama. Kau sedang menyiapkan prasmanan gratis untuk kutu kebul dan ulat. Ulat akan menggerogoti daunmu dalam semalam. Jamur patogen akan berpesta di batang yang lunak itu. Tanamanmu hancur dari dalam dan luar secara bersamaan. Akar tanamanmu juga terbakar. Garam kimia dari pupuk urea yang menumpuk di tanah kering bulan Juni akan mencekik sistem perakaran. Mereka tidak bisa bernapas. Paham sekarang? Hentikan kebodohan ini. Jangan beri mereka makanan bayi saat mereka sudah bersiap melahirkan. Ubah strategimu sekarang juga. Ini solusi kasarnya. Ganti diet tanamanmu. Di fase ini, mereka sangat haus akan dua hal, kalium dan kalsium. Hanya itu yang mereka pedulikan sekarang. Kalium akan memompa energi langsung ke pembentukan buah, membuatnya besar, berat, dan manis. Kalsium akan mengunci tangkai bunga seperti lem beton agar tidak rontok. Jangan lari ke toko untuk membeli pupuk kimia mahal. Kau bisa meraciknya sendiri dengan bahan kotor dan murah yang biasanya kau buang ke tempat sampah. Bahan pertama, abu kayu. Ya, abu bekas pembakaran kayu murni. Ini adalah tambang kalium gratis yang akan meledakkan ukuran buahmu. Ambil segenggam penuh. Pastikan abu kayu murni, bukan bekas membakar plastik atau sampah beracun. Abu kayu akan menyeimbangkan pH tanahmu yang hancur akibat pupuk kimia sebelumnya. Bahan kedua, cangkang telur. Jangan buang cangkang telur sisa sarapanmu. Itu adalah kalsium karbonat murni yang akan menghentikan kerontokan bunga secara permanen. Tapi kau tidak bisa hanya melempar cangkang telur utuh ke tanah. Itu bodoh. Cacing dan mikroba butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurainya. Kau butuh sekarang. Sangrai cangkang telur itu di wajan panas tanpa minyak sampai kecoklatan. Ini akan menghancurkan membran pelindungnya. Lalu tumbuk sampai menjadi bubuk super halus. Semakin halus bubuknya, semakin cepat akar tanamanmu menghisap kalsium itu. Ingat, tanamanmu sedang sekarat, sekarang buat racikan pembunuhnya. Campurkan 5 sendok makan abu kayu dan 5 sendok makan bubuk cangkang telur ke dalam 10 liter air bersih. Beri sedikit asam untuk memecah kalsium. Tambahkan 1 sendok makan cuka dapur murni. Kau akan melihat reaksi mendidih. Itu tandanya kalsium sedang dilepaskan. Aduk rata ramuan neraka ini dan biarkan selama 24 jam. Biarkan airnya mengekstrak semua kalium dan kalsium yang akan memaksa tanamanmu memproduksi buah gila-gilaan.
Keesokan harinya, saring airnya. Jangan siramkan ampasnya langsung ke pangkal batang. Itu akan menyumbat pori-pori tanah. Kita hanya butuh air ekstraknya yang pekat. Cara pakainya, gali parit kecil melingkar sejauh 10 cm dari batang utama tanamanmu. Jangan pernah menyiram tepat di leher akar, itu akan membusuk. Tuangkan setengah liter ramuan ajaib ini ke dalam parit tersebut. Biarkan tanah menyerapnya perlahan. Akar-akar rambut di pinggiran akan langsung meminumnya dengan rakus. Lakukan penyiraman ini cukup seminggu sekali di bulan Juni. Stop penyiraman air biasa yang berlebihan. Tanah yang terlalu basah akan membunuh bunga secepat overdosis pupuk. Tanaman harus merasakan sedikit stres air untuk memicu insting reproduksi mereka. Saat tanah sedikit mengering, mereka akan berpikir, aku harus segera berbuah. Dalam 3 hari setelah kau memberikan racikan ini, perhatikan perubahan drastisnya. Batang bunga yang tadinya kuning dan lemah akan menjadi kaku dan berwarna hijau pekat. Bunga-bunga yang tadinya rontok akan menempel seperti dipaku ke batangnya. Kelopaknya akan mekar sempurna, mengundang ratusan lebah untuk melakukan penyerbukan besar-besaran. Kalsium yang kau berikan sedang membangun dinding sel yang mustahil ditembus oleh jamur. Buahmu tidak akan membusuk di ujungnya. Penyakit blossom and rot musnah total. Kalium sedang bekerja memompa gula dan air langsung ke dalam inti buah. Sel-sel buah membelah dengan kecepatan gila. Cabai, tomat, terongmu akan membesar setiap malam. Selain menyiram tanah, kau harus melakukan satu hal lagi yang krusial. Pangkas tunas air yang tidak berguna. Kau punya gunting dahan, gunakan secara brutal. Tunas air atau cabang sekunder yang tumbuh di ketiak daun adalah parasit. Mereka menyedot nutrisi yang seharusnya masuk ke calon buah. Potong habis mereka sekarang. Jangan kasih ampun. Setiap gram energi tanamanmu sekarang harus diarahkan 100% untuk membesarkan buah. Daun lebat di bagian bawah, pangkas. Biarkan angin masuk. Jika sirkulasi udara di bawah tanamanmu buruk, kelembaban akan naik. Itu adalah undangan VIP untuk spora jamur mematikan. Bersihkan area bawah tanamanmu hingga botak dan awasi hama. Kalau kau melihat kutu daun atau ulat, jangan langsung menyemprot racun kimia. Semprotan kimia di fase berbunga akan membunuh lebah penyerbukmu. Bodoh. Buat semprotan pestisida nabati yang keras. Bawang putih utuh, cabai terpedas yang kau punya, blender dengan sedikit air, saring, dan semprotkan tepat ke wajah hama itu. Semprotan ini akan membakar kulit ulat dan membutakan kutu kebul dalam hitungan detik. Lebah penyerbuk tidak akan terpengaruh jika kau menyemprotnya di sore hari saat lebah tidur. Terapkan sistem ini dengan disiplin militer. Stop pupuk nitrogen. Siram dengan ekstrak abu dan cangkang telur. Pangkas tunas parasit, basmi hama secara organik. Jika kau melakukan ini tepat di bulan Juni ini, aku jamin pemandangan kebunmu akan berubah menjadi monster produksi. Ratusan bunga akan mekar serentak tanpa rontok. Cabang-cabang tanamanmu akan melengkung ke bawah, merintih menahan beban ratusan buah yang padat, keras, dan mengkilap. Kau harus menopangnya dengan kayu agar tidak patah. Kau tidak akan panen dalam hitungan keranjang lagi. Kau akan panen berkarung-karung. Tetanggamu akan iri dan memohon rahasianya padamu. Itulah bedanya petani cerdas dengan orang yang hanya buang-buang uang untuk pupuk pabrik. Tanaman tidak butuh merek mahal, mereka butuh nutrisi spesifik di waktu yang tepat. Berhenti menangisi bunga yang rontok dan mulai bertindak sekarang. Waktumu hampir habis. Musim tidak akan menunggumu menjadi pintar. Keluar dari rumahmu, buat racikan abu dan cangkang telur itu dan selamatkan panenmu hari ini juga. Tidak ada alasan, laksanakan. Jika kau ingin kebenaran kejam yang menyelamatkan panenmu, tekan tombol subscribe sekarang. Kalau kau suka ditipu penjual pupuk, silakan pergi dari channel ini. Sampai jumpa di ladang.